Halo Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Kelin, nama panjangnya Jengkelin. Kali ini sih kita mau ngebahas, saya sih pengen tahu untuk apa sesungguhnya yang sedang dialami oleh jiwa Virgo ya di dalam ya. Lalu nanti kita bahas bersama-sama kira-kira apa yang kita bisa benahi supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dan kita bertumbuh ya sayang ya. Oke. Ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Virgo ya. Kalau misalnya tidak resonate berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini. Dan makasih, thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Pokoknya aku makasih banget ya sayangku. Cintaku, negeriku, kekasihku, bajuku, lemariku, pokoknya semuanya punya aku ya. Thank you banget ya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya sayang, karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Well. Virgo. Oke. Saya mau ambil 5 kartu. Di sini ada 9 of Pentacles atau 9 of Coins di situ. 5 of Swords. Ada Justice. Lalu ada 6 of Pentacles. Dan ada 8 of Pentacles. Wah. Banyak elemen tanah ya. Elemen tanah sama elemen pedang nih. Mirip-mirip sama Leo. Tapi beda ya. Mirip karena mungkin berdekatan ya. Bottom of deck di sini ada 5 of Pentacles atau 5 of Coins. Ya. Ini menarik banget ya. Jadi ini menarik banget. Di sini ada 3 Pentacles, ada 3 uang. Bottom of deck-nya juga Pentacles ya. Jadi yang sedang menjadi fokus buat Virgo kali ini adalah money. Ya. Uang. Ya. Virgo lagi fokus di situ. Oke. Well. Ini sih sebetulnya untuk beberapa Virgo ini malah berlimpah ya. Maksudnya uang nggak jadi masalah gitu. Tapi ada juga yang memang fokusnya atau tujuannya nih uang. Uang ya. Sebetulnya uang itu kan, keberlimpahan itu kan sudah disediakan oleh semesta. Ya. Tapi Virgo memang lagi senang di sini ya. Di satu sisi, oke kita lihat ya. Ini Virgo, apa ya, ini mirip sih. Tadi ini di Leo juga keluar kartu ya, di Leo ya. Saya lupa. Jadi ini Virgo itu a loner ya, a loner maksudnya nggak terlalu punya banyak temen. Ya, entah kenapa. Tapi yang jelas ini Virgo dia kayak selain bekerja keras ini dia kayak banyak luka-luka gitu ya, banyak luka-luka dan akhirnya ya dia kayak seperti seolah-olah mengisolasi diri gitu. Orang juga nggak berani mendekat gitu sama Virgo ya. Takut keserempet, takut kena iris gitu. Nah, di sisi lain ini Virgo memang harus memutuskan ya, harus membuat satu keputusan yang seadil-adilnya. Entah keputusan tentang apa, tapi memang Virgo ditempatkan pada posisi dia harus menilai. Menilainya ini adalah menilai, ya menilainya secara objektif gitu, bukan yang subjektif ya. Entah ini ada apa ya, mungkin memang beberapa Virgo sedang menjalani perceraian, maybe. Karena di sini bottom of deck ada seorang single parent yang harus menghidupi anaknya. Ya. Harus mandiri gitu menghidupi anaknya. Di sini ada bottom of deck ada seorang single parent
And then di sini, di satu sisi, mungkin karena sebagai ekspresi dari ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan di dalam diri Virgo, akhirnya Virgo jadinya boros, memboros-boroskan uangnya. Kebahagiaannya itu dilampiaskan secara materi, craving, pengen barang-barang, pengen ini itu, ingin itu. Gitu ya. Jadi memboros-boroskan uangnya karena ada satu di dalam hati Virgo, ada lubang yang itu ya lubang kosong. Dan Virgo itu memenuhinya, berusaha memenuhinya dengan memberinya materi, tapi ini tidak akan selesai. Sekalipun sudah dikasih materi, dikasih barang-barang gitu ya maksudnya ya. Sekalipun dikasih barang-barang, dikasih materi, toh itu hanya senang sesaat aja. Tapi hatinya Virgo tetap kosong. Nggak pernah fulfill, nggak pernah penuh ya. See, this is juga ada Eight of Pentacles. Virgo yang bekerja keras. Ada mungkin satu filosofi yang diadopsi oleh Virgo. Work hard, play hard gitu ya. Ya nggak sih? Work hard, play hard. Ini kayaknya satu simbol yang diadopsi oleh Virgo. Dan saya tahu ini kira-kira ya. Kenapa Virgo craving? Craving on something ya. Ini Virgo sangat terobsesi dengan yang namanya kesuksesan. Di sini ada Nine of Cups. Ya, Nine of Cups ini bicara tentang begitu banyak cita-cita atau keinginan dan ini never satisfied, gak pernah puas. Ya, Virgo gak pernah berhenti, ini dia banyak banget. Satu keinginan sudah terpenuhi dan dia punya keinginan yang lain. Tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Tapi yang jelas ini craving. Cravingnya itu kental banget. Craving itu apa ya? Craving itu yang pengen tuh pengen banget gitu sampai mungkin bahasanya kayak ngidam gitu ya. Kalau nggak diturutin nanti anaknya keces. Maksudnya kalau nggak diturutin itu jiwanya tersiksa. Ya, Virgo. Oke. Mungkin ini karena konsekuensi kehidupan Virgo kemarin yang penuh badai. Penuh badai, and then ya sekarang Virgo berusaha untuk keluar dari badai dengan cara itu tadi. Memenuhinya dengan materialisme. Oke, saya akan stop di sini dulu ya. Saya akan stop di sini dulu ya. Oke, untuk materialisme ya. Ada barusan tadi ada yang nanya gitu, konsultasi ke saya. Dia nanya, dia mau tarot gitu, mau narot. Dia nanya gini. Saya tanya masalahnya apa? Dia bilang, aku pengen kaya. Itu beneran gitu konsultasi. Dia bilang, aku pengen kaya. Oke. Langkah pertama, kalau misalnya kamu pengen kaya adalah menghilangkan keinginan untuk menjadi kaya. Loh, kok bisa gitu? Iya. Hilangin dulu keinginan untuk menjadi kaya. Karena kalau misalnya kamu selalu ingin untuk jadi kaya itu ya nggak kaya-kaya. Ya. Bukan dari situ. Sekali lagi kalau readingan saya sih selalu pada basic bahwa rasamu adalah doamu. Ketika kamu pengen kaya, berarti rasa yang dipancarkan ke semesta itu adalah kamu nggak kaya kan gitu. Dan ketika kamu merasa nggak kaya, semesta itu merespon dengan mengabulkan doa kita yang kita rasakan tadi. Akhirnya ya udah nggak kaya-kaya. Langkah pertama untuk menjadi kaya adalah menghilangkan keinginan untuk menjadi kaya. Udah dihilangin aja dulu. Cita-cita boleh, tapi habis itu udah gitu loh. Cita-cita, oh aku pengen kaya. Udah, that's all. Tapi jangan sampai yang craving, yang sampai gimana banget ya. Craving itu sampai jiwa kita tersiksa kalau nggak terkabul atau nggak terturuti gitu. Ya, seperti itu. Di hukum semesta itu kan kalau misalnya kita mengejar sesuatu terlalu ngoyo malah akhirnya menjauh. Tapi ketika kita udah let go, udah santai, keinginannya udah hilang, kita udah menyerahkan semuanya ke semesta atau menyerahkan ke Tuhan, ini malah datang. Gitu. Saya mau bahas satu buku. Ini Hidden Secret. Saya nggak jualan buku. Tapi saya menyarankan teman-teman untuk rajin baca buku ya. Ini ditulis oleh David R. Hawkins. The Hidden Secret atau ini Success is for You sama aja. David R. Hawkins itu seorang psikiater, dosen, peneliti. Dia melakukan penelitian selama 20 tahun dan dia nemu ini. Dan teman-teman saya ya, termasuk saya sendiri mempraktekannya and
berhasil loh gitu loh. Aduh, ini di halaman berapa ya? Bentar ya, bentar. Oke. Ini ya, para pemenang. Ini kayaknya bab terakhir. Saya bacakan sebentar ya. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang kita lakukan. Kesuksesan adalah konsekuensi otomatis dari siapa diri kita. Jadi pernah dengar ya, you attract who you are atau you attract what you are. Kita ini menarik sesuatu yang memang diri kita gitu. Dengan demikian tempat untuk mencarinya adalah di dalam diri, bukan di luar diri. Jika ABC di dalam diri yang melahirkan ABC di luar diri, maka kita tahu mengapa kesuksesan sulit ditemukan. Karena banyak orang mencarinya di luar diri dan mencoba memanipulasi dunia tanpa tahu kemana harus mencari. Ya, kehidupan kita dan apa yang kita capai hanyalah akibat dari siapa sesungguhnya diri kita di dalam diri kita sendiri. Ya, ini sebetulnya bukan hanya berlaku di uang, tapi semuanya, cinta and everything, ini berlaku di semuanya ya. So, konsekuensi dari diri kita sendiri ya. Dan konsekuensi dari diri kita sendiri berarti adalah apa diri kita menarik apa. Dan rahasia sebetulnya untuk segala hal in everything ya. Saya udah sering dalam video-video sebelumnya menyebutkan bahwa kalau untuk kesuksesan atau uang atau money adalah rasakan dulu keberlimpahannya. Berlimpah itu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kamu pengen kaya atau aku pengen kaya, hilangkan kata pengennya. Aku sudah kaya. Nah sekarang kalau orang sudah kaya itu apa yang dilakukan? Oh ngasih itu nggak sayang-sayang sama uang gitu ya. Kalau misalnya kita masih keluar uang masih sakit gitu. Nah, itu berarti wadahnya belum pantas gitu. Sebetulnya Virgo ini punya banyak potensi ini. Kamu punya banyak pengikut loh yang setia sama kamu. Entah ya siapa ya. Dan ini kekayaan itu atau kesuksesan bicara tentang wadah ya. Wadahmu seberapa? Karena yang namanya uang itu kita perlu wadah. Download kan, kita mendownload dari semesta. Itu sebetulnya sudah disediakan, ini di gambar sini. Sudah disediakan, ini tinggal metik. Uang tinggal metik. Tapi orang bingung gimana caranya. Untuk memetik itu kita perlu kayak misalnya saya ambil misalnya mungkin sungai gitulah. Keberlimpahan itu kayak sungai. Nah, untuk ngambil air yang ada di sungai kan kita perlu wadah. Ini wadahnya kayak gini. Nah, wadahnya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedengan. Wadah itu adalah keahlian atau skill kita atau act ya tetap harus melakukan sesuatu. Misalnya kamu nggak punya pekerjaan ya. Saya mau kasih testimoni hidup saya sendiri ya. Ini testimoni, ini saya ngalamin sendiri, bukan orang lain ya. Suatu ketika saya, saya dulu bekerja di bank asing ya. Bank asing. Pangkat udah tinggi lah, pokoknya udah lumayan banget. Lalu kemudian saya pulang kampung, dan di pulang kampung itu saya nganggur ya. Saya nganggur gitu, uang nggak ada ya. Uang nggak ada, menipis lah, ada sih uang, tapi menipis gitu. And apa yang saya lakukan gitu pada saat itu? Apakah saya nunggu pekerjaan? Enggak. Jadi di mata Tuhan atau di dalam semesta, pekerjaan itu nggak kayak pekerjaan manusia. Yang penting kita act atau do something ya. Dan akhirnya saya melakukan sesuatu. Apa yang saya bisa lakukan saat itu? Saya kasih makan kucing. Saya keliling komplek ya, beli makanan kucing keliling komplek dan itu saya lakukan tiap hari. Dan saya menganggap itu pekerjaan saya. Ini pekerjaanku. Siapa yang gaji? Apakah manusia? Enggak. Waktu itu saya bilang, saya harus kerja dan itu pekerjaanku, yang bayar nanti ya Tuhan. Well, do you believe it or not gitu. Uang itu selalu datang dan pada akhirnya saya waktu itu dapat pekerjaan gitu sebagai sales manager. Sales and marketing manager. Ya sekarang udah nggak lagi, udah ditinggalin lagi gitu ya. Tapi ya ketika saya melakukan itu beneran, uang itu datang gitu. Entah gimana caranya ya.
Pekerjaan itu hanya kayak sebuah pipa aja. Kalau misalnya pipa itu ditutup, saya masih punya pipa yang lain, gitu. Rezekinya tetap ada, tetap mengalir, tetap ada. Sama yang penting punya wadah. Nah, sekarang apa yang menentukan wadah itu besar atau kecil? Itu mental kamu ya, mental kamu sendiri. Kalau misalnya kamu dalam memberi kepada orang, kamu udah punya mental kaya itu nggak suka gratisan, ya. Jadi buat kamu yang suka minta reading gratis tuh, koreksi diri. Ini serius gitu, serius ya. Ini koreksi diri. Mungkin semakin besar kamu bisa memberi, tapi ini saya ngomong beneran gitu ya. Berarti wadah kamu tuh makin besar. Semakin besar ketika kamu ngeluarin uang dalam jumlah besar dan kamu nggak sakit hati, ya wadah kamu berarti besar. Tapi kalau kamu mengeluarkan jumlah uang, walaupun uang itu sedikit, tapi kamu sakit hati dengan hal itu wadah kamu kecil, itu cara mengenali wadah. Ini spiritual rezeki loh. Ini ada seminarnya dan bayarnya mahal gitu. Bukan sama saya sih gurunya, sama orang. Saya belajar sama beliau. Saya belajar sama seorang kiai ya. Ada di Purwokerto kalau nggak salah. Atau Purbalingga, saya lupa. Ya. So, kurang lebih begitu aja Virgo. Jadi, kesimpulannya adalah berhentilah untuk pengen kaya. Tapi sebaliknya, kata ganti pengen itu diganti sudah. Tapi merasalah sudah kaya. Dan ketika merasa sudah kaya, tentu saja ada manifestasi dari rasa tersebut. Manifestasinya apa? Ya ketika memberi itu kamu nggak sayang-sayang gitu loh. Dan buat kamu yang mungkin sedang merindukan satu pekerjaan atau apa, jangan mager ya. Ya sekarang memang lagi PPKM, ya nanti setelah PPKM, oke? Jadi setelah PPKM kamu keluar kayak kemana gitu. Mungkin ya ini pokoknya keluar. Intinya sih badan kamu itu diajak gerak. Jangan mager, cuman mager malas-malesan gitu ya. Diajak gerak dulu. Nanti ketika kamu keluar itu entah kamu ketemu siapa, saya udah punya banyak story atau kisah atau testimoni ya dari lingkungan saya tentang hal ini. Pokoknya keluar dulu, bergerak deh, ikutin kaki kamu mau melangkah kemana. Ya, lakukan itu dulu, paling enggak. Harus ada actionnya gitu sih. Virgo, oke, that's it ya, saya rasa udah cukup daripada saya ngomong kepanjangan nanti bosan. Nanti saya akan teruskan dalam sesi, saya akan banyak mengadakan sesi seperti ini karena saya pengen teman-teman tuh bertumbuh, bukan hanya sekedar dicekoi masa depan gue gimana, masa depan itu tergantung diri kita sendiri. Ya, teman-teman. Oke, that's it Virgo. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay, berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini. Dan kalau misalnya kamu ingin counseling, healing, atau melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang ya. Tentu saja berbayar ya. Kalau misalnya kamu nggak ada budget, ya ditunggu. Karena nanti sesekali saya akan mengadakan live free reading dan itu gratis ya. Boleh gitu, mau nanya apa aja di situ. Dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya sayang ya. Oke, that's it. Saya mendoakan agar Virgo menemukan cahaya dalam perjalanan kehidupannya dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you Virgo. Good luck and bye-bye.